Orang kalau ingin maju pasti siap-siap tidak nyaman. Itu yang salah biasanya dengan mindset kita. Mindset adalah keyakinan. Saya harus berhasil, stop. Tidak boleh ada kata tapi, tidak boleh ada kata ngan. Oke sahabat semuanya, biasanya orang kalau ingin maju pasti siap-siap tidak nyaman. Kalau Anda ingin tumbuh, Anda siap tidak nyaman, dan kalau ingin kenyamanan pasti tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena setiap orang yang sukses, orang yang berhasil, pasti dia akan keluar dari zona nyaman. Nah, mindset ini penting bagi kita semua, karena setiap orang yang mau berusaha, setiap orang yang memulai usaha, atau orang awam yang sudah mulai usaha kadang berpikir, kok saya nggak kemana-mana ya usaha saya, padahal saya sudah melakukan hal-hal yang penting kita lakukan. Nah, ini ada sesuatu yang salah biasanya dengan mindset kita. Apa itu mindset? Mind adalah keyakinan yang mempengaruhi sikap, pandangan, dan masa depan seseorang. Jadi ada dua kata, mind dan set. Sedangkan set itu sendiri artinya solid, utuh. Jadi kalau didefinisikan secara harfiah, mindset adalah keyakinan yang mempengaruhi sikap, pandangan, masa depan seseorang yang solid, yang utuh, tidak ada kata tapi, ngan. Jadi kalau Anda sudah berkeyakinan seperti ini, Allah itu wujud, Allah itu ada, maka sudah solid, utuh, bulat, nggak ada kata tapi. Sekali Allah ada, ada. Sama dengan ketika Anda ingin berhasil. Ketika menyatakan diri, saya harus sukses, saya harus berhasil. Apapun definisi sukses atau berhasil yang ada dalam diri Anda, yang penting Anda yakini bahwasannya saya harus berhasil, stop. Tidak boleh ada kata tapi, tidak boleh ada kata ngan. Saya harus sukses, stop. Tidak boleh ada kata tapi, tidak boleh ada kata ngan. Itulah mindset yang benar. Kalau Anda masih begini, saya mau berhasil, saya mau sukses, saya mau usaha, saya mau bekerja, saya mau jadi pebisnis, saya mau jadi A, saya mau jadi B, masih ada kata tapi, berarti Anda tidak pernah benar-benar ingin menjadi seseorang. Pasti di dalam perjalanan setiap manusia, jangankan mindset, keimanan saja yazidu wa yanqusu. Keimanan saja kadang bertambah, kadang berkurang. Mindset ini hampir sama dengan keimanan. Jadi kalau pola pikir kita, mindset kitanya benar, kita tidak akan pernah terpengaruh. Artinya kita menjadi orang yang punya prinsip yang jelas, punya tujuan yang jelas, punya mindset yang jelas. Nah, biasanya mindset yang tidak jelas ini, mindset yang kadang goyang ini, kadang bertumbuh, kadang berkurang, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, informasi. Biasanya informasi ini datang lewat penglihatan kita, pendengaran kita, apa yang kita baca, apa yang kita perhatikan. Nah, ini yang mempengaruhi mindset kita. Contoh, saya mau berhasil, tapi otak kita, mata kita, pendengaran kita ngelihat orang-orang yang gagal. Maka ini akan merubah mindset kita karena ada kata tapi tadi. Yang kedua yang mempengaruhi adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan teman-teman kita, hati-hati dengan teman. Lingkungan kita bergaul, lingkungan masyarakat kita pun ini mempengaruhi mindset kita. Karena lingkungan biasanya yang mempengaruhi penglihatan kita, pendengaran kita, interaksi kita dengan segala sesuatu. Ini kalau kita tidak punya prinsip yang benar tentang mindset kita, maka kita akan terpengaruh. Kemudian public figure. Public figure itu bisa jadi tokoh ulama kita, makanya cara beragama Anda pun akan dilihat dari mana pintunya, dari mana atau dari siapa public figure yang mengajari keberagamaan Anda.
Bisa jadi dari politikus. Politikus juga sama. Kalau Anda belajar dari politikus A atau public figurnya politikus A, maka secara kecenderungan otak, mindset kita akan terpengaruh oleh si A tersebut. Kemudian apalagi public figure, banyak sekali artis dan lain sebagainya. Hanya satu kalau yang saya sarankan, sebagai public figure yang baik, contohlah uswatun hasanah. Sebaik-baik tauladan, sebaik-baik public figure. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lakukan terus repetisi, pengulangan-pengulangan yang ada dalam mindset kita ini. Contoh misalkan, kalau kita mempunyai repetisi, saya harus berhasil, saya harus berhasil, saya harus sukses, saya harus sukses, saya harus sukses. Terus ulang-ulang dalam otak kita, dalam mindset kita, maka itu akan membentuk satu kenyataan, satu realitas yang mengarah ke sana. Ingat, ana inda doni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berkata baik, kalau engkau berprasangka baik, kalau kamu berpikir, berkata, bertindak, mindsetnya saya harus berhasil, maka Allah akan memberhasilkanmu. Lalu, apalagi yang harus dirubah tentang mindset kita? Banyak di masyarakat begini mindsetnya. Orang kaya itu pelit. Betul kan? Banyak yang mengatakan seperti itu. Jarang orang yang ngomong orang miskin itu pelit atau orang susah itu pelit. Mindset yang ada di masyarakat biasanya gini, orang kaya itu pelit. Nah, hati-hati dengan mindset itu. Sepahit-pahitnya, sepelit-pelitnya orang kaya, bisa jadi Anda sudah pernah makan rezekinya. Tapi sedermawan-dermawannya, sebaik-baiknya orang miskin atau orang susah, belum tentu Anda pernah memakannya. Nah, ini harus dibenerin. Bisa jadi mindset Anda uang adalah sumber masalah, atau uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Percaya sama saya, kalau Anda punya keyakinan seperti itu, Anda susah untuk mencari uang. Kenapa? Karena mindsetnya udah salah. Kenapa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Saya pastikan uang Anda kurang. Kalau uang Anda banyak, tidak ada barang yang mahal. Barang mahal karena uangnya tidak ada. Barang mahal karena uangnya tidak bisa beli. Tapi kalau uang Anda banyak, gak ada barang mahal. Kalau Anda uangnya banyak, pasti Anda bisa bahagia. Walaupun bahagia belum tentu dijamin dari uang yang banyak. Saya paham seperti itu. Hanya saja mindset harus benar. Lalu uang itu apa? Nah, ini mindset yang benar. Kalau kita berpikir uang adalah fresh, kertas, logam, atau apa? Atau kemarin saya nanya di seminar, menurut Anda uang itu apa? Uang adalah tukar, alat tukar. Banyak alat tukar itu, jam tangan bisa ditukar dengan HP. HP bisa ditukar dengan air mineral. Nah, itu bukan uang namanya. Jadi kalau saya mau informasikan kepada Anda, kalau ditanya uang apa, mindset kita harus benar. Uang adalah ide. Semakin ide Anda banyak, semakin ide Anda cemerlang, semakin ide Anda kreatif, maka Anda akan semakin banyak uang. Dulu, orang berpikir kalau saya jadi distributor minyak tanah, saya akan banyak uang. Muncul ide minyak tanah diganti oleh LPG dan lain sebagainya. Dulu, pengusaha wartel menjadi orang yang kaya raya. Sekarang, pengusaha handphone yang kaya raya. Kenapa? Karena wartel udah hilang. Orang menemukan ide adanya HP. Wartelnya tergusur, tinggal HP yang sekarang rame. Itulah uang adalah ide. Lalu saya bekerja, saya berikhtiar, saya berbisnis. Itu tuh sebagai apa? Nah, mindset kita harus dibenerin. Kerja, usaha, bisnis bukan untuk kaya. Kerja, usaha, bisnis itu sebagai sarana ikhtiar. Karena kita diwajibkan untuk berikhtiar. Jadi Anda seorang laki-laki, kalau Anda seorang suami, kewajiban Anda adalah ikhtiar, bukan orientasinya hasil. Jadi kalau ditanya kerja adalah ikhtiar, bukan kerja adalah untuk mendapatkan uang, bukan. Kerja adalah ikhtiar. Soal hasil itu Allah yang menentukan. Kita hanya menjalani proses. Ikhtiar itu adalah proses. Orang kaya, orang berhasil tidak akan pernah mengatakan saya berhasil, saya kaya. Tapi mereka akan bangga ketika mereka menceritakan proses untuk mencapai keberhasilan, itu namanya ikhtiar. Kemudian kaya itu apa sih, Pak? Berhasil itu apa sih? Kaya kalau mindsetnya benar, itu adalah sebuah keharusan.
Jadi kalau ditanya, kaya itu apa sih? Kaya adalah keharusan. Kenapa keharusan? Karena kita sudah tidak punya pilihan lain. Kalau saya boleh memilih, saya mungkin pengen lahir dari rahimnya Siti Fatimah Zahra. Atau saya pengen lahir kalau di Indonesia dari Ibu Iriana Jokowi. Atau Ibu Ani Yudhoyono. Atau Ibu Tin. Biar begitu bro, begitu lahir, udah kaya. Atau kalau bisa jadi, saya pengen lahir dari orang-orang yang kaya raya. Masalahnya, kita tidak bisa memilih. Jadi, kalau ditanya, kaya sebuah keharusan. Kenapa? Karena saya terlahir dari orang biasa-biasa saja. Miskin sudah di tangan. Lihat, ada huruf M. Ada kan? Miskin sudah di tangan. Bangkrut lagi kita jalanin. Susah, eker. Jadi nggak ada pilihan lain. Kaya adalah sebuah keharusan. Karena miskin sudah di tangan. Bangkrut eker. Rugi iya. Tidak maju iya. Apalagi pilihannya? Selain harus kaya. Lalu, who am I? Who are you? Siapa saya? Siapa Anda? Ini mindsetnya yang harus dipahami. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi di semesta ini, kita melihat, oh Allah itu maha pemberi. Dia Rahman Rahim. Maka kita pun menempatkan diri, siapa saya? Siapa Anda? Saya adalah pemberi. Kan belum kayanya juga, kan belum berhasilnya juga. Banyak yang bisa kita beri. Apa? Senyuman, keikhlasan, kasih sayang, cinta, persahabatan, harta, dan lain sebagainya. Ingat, Anda menabur, Anda akan menuai. Anda memberi, Anda akan menerima. Walaupun kalaupun kita memberi, jangan berharap kita akan menerima dari orang yang kita beri. Ingat, Tuhan itu maha pemberi. Kalau kita memberi, Tuhan yang akan memberi sama kita. Kalau kita memberi, Allah yang akan membalas sama kita. Haruskah kita berharap? Harus. Hanya berharapnya ke Allah. Jadikanlah Anda seorang pemberi. Biar mindset Anda benar. Jadi mulai sekarang, berikan senyuman Anda, berikan informasi yang terbaik menurut Anda, berikan yang baik-baik kepada masyarakat banyak. Percaya sama saya, feedbacknya kita akan kembali menerima kebaikan. Tabur rezeki Anda, tabur senyuman Anda, maka Anda akan menuai rezeki kembali, Anda akan menuai senyuman kembali. Paham? Itulah mindset. Hati-hati dengan mindset. Benerin mindsetnya. Jadikan itu prinsip dalam hidup Anda. Maka Anda akan berhasil. Mindset yang salah, nonsen. Bisnis apapun, usaha apapun, kerja apapun, Anda tidak akan kemana-mana alias haben nagen. Oke?